Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Makalah Korelasi Berganda, yaitu yang poin pertama adalah korelasi ganda. Analisis korelasi erat hubungannya dengan regresi, namun keduanya memiliki perbedaan di mana analisis regresi hanya menafsirkan atau meramalkan hubungan variabel dependen dan variabel independen. Namun, analisis korelasi seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya menerangkan bahwa analisis untuk mengetahui kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih bisa disebut dengan korelasi tunggal atau korelasi sederhana, yakni menganalisis kuat hubungan secara terpisah antara dua variabel independen dengan variabel dependen atau lebih. Studi yang membahas tentang derajat hubungan antara variabel-variabel dikenal dengan nama analisis korelasi, dan ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan terutama untuk data kuantitatif yang dinamakan dengan koefisien korelasi. Namun pada pembahasan kali ini akan membahas tentang korelasi ganda. Korelasi ganda atau multiple correlation merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Dan teknik korelasi berganda atau multiple correlation digunakan untuk menghitung hubungan antara satu variabel tergantung atau variabel kriterion dengan dua atau lebih variabel bebas atau variabel prediktor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Fernanda Ayu Pramesti akan meneruskan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan regresi yang dijelaskan oleh Bapak Supangat. Di antaranya yaitu yang pertama, koefisien korelasi merupakan suatu besaran untuk menunjukkan seberapa besar tingkat keeratan hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya, atau juga antara variabel independen dengan variabel dependen yang lainnya pada model regresi tersebut. Adapun asumsi dari hubungan tersebut dinyatakan apabila nilai sesungguhnya yaitu nilai Y mendekati garis regresi nilai Y bar, maka hal tersebut dapat diartikan nilai dari koefisien korelasinya besar dan kesalahan standarnya sangat kecil. Hal ini akan berlaku sebaliknya. Jika nilai dari koefisien korelasinya sangat kecil, maka kesalahan standarnya akan menjadi besar. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi, merupakan suatu besaran untuk menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk persen. Bentuk persen atau menunjukkan seberapa besar presentasi keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman X, atau dengan kata lain, seberapa besar X dapat memberikan kontribusi terhadap Y. Selanjutnya yaitu tentang kesalahan standar, merupakan suatu ukuran untuk menyatakan seberapa besar tingkat kekuatan hubungan nilai yang sesungguhnya terhadap garis regresinya. Korelasi ganda yang dilambangkan dengan R ataupun koefisien determinasi atau yang dilambangkan dengan R2 dicari dengan jalan hitung terlebih dahulu regresi antar variabel. Namun dengan cara menentukan regresi terlebih dahulu juga membutuhkan jalan yang panjang untuk menuju ke korelasi ganda tersebut. Dengan kata lain, ada berbagai cara perhitungan korelasi ganda dengan langsung mencari korelasinya tanpa harus melewati jalan dengan mencari persamaan regresinya terlebih dahulu, yakni dengan cara menggunakan analisis korelasi berganda Doolittle. Selanjutnya yaitu pengaplikasian korelasi berganda. Pada sebuah penelitian korelasional
yang menggunakan 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat, serta untuk menentukan kontribusi secara bersama antara variabel bebas kepada variabel terikatnya, maka dengan itu akan disajikan dengan contoh sebagai berikut. Analisis korelasi ganda antara variabel bebas X, yaitu tinggi lompatan X1, panjang awalan X2, panjang tungkai X3, dan berat badan X4 dengan variabel terikat, yaitu prestasi lompat jauh Y. Jumlah atlet yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah 20 orang atlet. Berikut data sudah kelompok kami sajikan dalam makalah. Nah, setelah menganalisis data, maka selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis penilaiannya. Penjelasannya lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, sekian dari saya. Dalam analisis data dengan perhitungan manual, langkah pertama yang kita buat yaitu membuat tabel perhitungan dengan komponen amatan X1, X2, Y, X1 kali Y, X1 kuadrat, X2 kali Y, X2 kuadrat, Y kuadrat, dan X1 kali X2. Maka jika semua perhitungan sudah dilakukan, selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis dengan H0 yang berarti tidak terdapat hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan Y, dan H1 yang artinya terdapat hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan Y. Selanjutnya yaitu statistik uji. Langkah pertama yaitu menghitung korelasi antara masing-masing variabel bebas dengan variabel tergantung dengan interkorelasi antar variabel bebas, nilai rata-rata hitung, dan standar deviasi semua variabel. Hasil analisis tersebut disajikan pada tabel, yaitu di sini. Langkah kedua yaitu menghitung korelasi antar variabel dengan data kasar menggunakan rumus. Adapun korelasi yang dihitung di sini ada 4, meliputi korelasi antara variabel X1 dengan Y, korelasi antara variabel X2 dengan Y, korelasi antara variabel X1 dengan X2, dan korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y. Maka setelah keempat perhitungan tersebut selesai, langkah ketiga yaitu uji signifikansi korelasi berganda menggunakan F-test dengan derajat kebebasan K dan N kurangi K kurangi 1 pada tingkat kesalahan sebesar 5%. Dengan rumus tersebut, F hitung sama dengan koefisien korelasi ganda per jumlah variabel independen dibagi dalam kurung 1 kurangi koefisien korelasi ganda kuadrat kurung per buka kurung jumlah data kurangi jumlah variabel independen dikurangi 1. Maka kita akan mendapatkan hasil di sini yaitu F hitungnya 0,039. Selanjutnya yaitu kita mencari F tabel. Di sini cara mencari F tabel yaitu jumlah data dikurangi jumlah variabel independen dikurangi 1, maka kita akan mendapatkan 12. Setelah itu kita dapat mencarinya di tabel distribusi F dengan banding 2 dan pengikut 12, maka kita akan mendapatkan 3,88. Terakhir yaitu membuat keputusan. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Sementara apabila F tabel lebih besar daripada F hitung, maka H0 diterima. Baik, saya akan melanjutkan langkah perhitungan korelasi berganda menggunakan SPSS. Untuk yang pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian kita langsung terjun ke variable view. Ketika sudah masuk ke variable view, silakan diisi pada kolom nama baris pertama itu ditulis X1, dilanjutkan X2, dilanjutkan Y. Ketika sudah, kita pergi ke desimal karena di sini tertulis 2, kita kosongkan. Kosong.
kosong. Jika sudah, kita isi pada label. Pertama kita isi lama belajar. Bawahnya kita isi IQ. Bawahnya kita isi hasil belajar. Baik, ketika sudah, kita langsung menuju ke data view. Ketika kita sudah masuk ke data view, data yang kita masukkan tadi sudah tertera di sini. Jadi kita langsung saja memasukkan angkanya. Di sini saya sudah membuat kopiannya. Jadi di sini saya tinggal mengcopy. Pertama kita ambil yang X1. Kita pasangkan. Kemudian dilanjutkan yang X2. Ini kita copy angka-angka yang ada di X2. Lalu kita pasang di sini. Baik. Dilanjutkan ke X3. Ke Y, mohon maaf. Copy. Dan kita masukkan ke kolom Y. Oke, Bung. Oh, ternyata ini masih, karena ini tidak diperlukan, bisa dihapus. Caranya hapus mudah. Nah, baik, ketika sudah, kita langsung menganalisis. Kita klik sini, kemudian kita cari regression, kemudian langsung menuju ke linear. Jadi di sini hasil belajar atau Y kita pindahkan ke sini, dapat dan lama belajar kita pindahkan ke independen. IQ juga seperti itu, kita pindahkan ke independen. Ketika sudah, kita tinggal uji statistiknya. Klik uji statistik, dan ini ada yang perlu dicentang, satu, R-squared change. Kemudian kita klik continue. Ketika sudah, tinggal kita OK. Langsung akan muncul hasil dari penghitungan SPSS kita dengan ANOVA. Baik, terima kasih, mungkin itu saja. Silakan mencoba untuk teman-teman saya. Kurang lebihnya saya maaf. Rubbama kafaitu bihadzal kalam in wajadtum ahti'atan afan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.